Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada kuliah online, masih mengenai materi tentang analisis pasar persaingan sempurna jangka panjang. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan slide berikut ini. Jadi di sini ada dua panel. Panel sebelah kiri menjelaskan situasi pasar, ya, di mana ada banyak penjual dan ada banyak pembeli, ya, sesuai dengan karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Perilaku perusahaan, ya, produsen yang banyak itu ditandai dengan kurva penawaran yang berlereng positif, sedangkan perilaku konsumen, pembeli yang banyak jumlahnya ditandai dengan bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif. Jadi sebelah kiri, panel sebelah kiri menunjukkan situasi pasar, ya. Sedangkan panel sebelah kanan menjelaskan mengenai situasi dalam satu perusahaan dalam jangka panjang. Jadi jangka panjang di sini konteksnya adanya perubahan di pasar, ya. Baik itu perubahan dari sisi permintaan atau perubahan dari sisi penawaran atau dua-duanya. Perubahan dari permintaan maupun perubahan dari sisi permintaan. Baik, kita akan jelaskan, ya, bagaimana situasi perusahaan, ya, dan pasar, ya. Jadi kondisi pertama, ya, keseimbangan itu ada di titik E, ya, di titik E, yaitu perpotongan antara kurva permintaan dx, ya, dengan kurva penawaran sx, ya, akan menghasilkan harga sebesar P1, ya. Harga sebesar P1. Nah, harga sebesar P1 ini akan diikuti oleh siapapun perusahaan karena dia sebagai price taker atau pengikut harga. Dia tidak bisa menentukan harganya sendiri. Karena masing-masing perusahaan itu hanya bagian kecil dari perusahaan. Jadi dia hanya mengikut harga yang ditetapkan oleh pasar. Karena pasar menentukan harga di P1, maka perusahaan juga akan menetapkan harganya sebesar P1. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat terjadi perubahan pasar, perubahan di pasar? Di sini ditandai dengan pergeseran kurva permintaan, ya, dari dx ke dx aksen. Sehingga titik keseimbangan bergeser dari E ke E1. Sehingga harga naik dari P1 ke P2. Ya, harganya naik dari P1 ke P2. Nah, harga naik dari P1 ke P2 juga diikuti oleh perusahaan. Perusahaan juga akan menetapkan harganya sebagai P2 karena dia sebagai price taker. Nah, karena harganya naik, ya, jauh di atas biaya rata-rata jangka panjang, maka akibatnya apa? Akibatnya usaha yang tadinya memberikan keuntungan normal karena harga sama dengan biaya rata-rata sebelumnya, dan sekarang pada saat harganya P2, bisnis itu sekarang menjadi sangat menjanjikan karena memberikan keuntungan yang sangat besar, ya, keuntungan di atas normal. Nah, kita lihat sini harga jauh di atas biaya rata-rata jangka panjang. Nah, karena bisnis itu ternyata kemudian memberikan keuntungan yang sangat besar, akibatnya apa? Akibatnya bagi perusahaan lama dia akan menambah produksi karena dia termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan juga akan menarik perusahaan baru masuk ke dalam bisnis itu. Nah, itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan pergeseran kurva penawaran dari SE ke SX1. Jadi pergeseran kurva penawaran dari SE ke SX1 itu menandai dari bertambahnya jumlah barang di pasar. Bertambahnya jumlah barang di pasar itu bisa disebabkan karena produsen lama menambah jumlah produksi atau masuknya perusahaan baru ke dalam bisnis itu. Mengapa? Karena mereka tertarik juga untuk bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar di situ. Demikian seterusnya, ya. Jadi pada saat perusahaan baru, ya, menambah outputnya ditandai dengan pergeseran dari SE ke XX1, harganya kemudian turun. Ya, mengapa harganya turun? Ya, mengikuti hukum pasar. Ya, kalau jumlah barang menjadi semakin bertambah banyak, sementara permintaan tetap, misalnya, maka harga itu akan turun. Demikian seterusnya. Harga P3 juga akan tetap diikuti oleh perusahaan. Perusahaan akan menetapkan harganya sebesar P3. Nah, pada saat harga P3 pun juga masih memberikan keuntungan yang cukup besar.
Sehingga pada saat harga P3 itu tetap memberikan dorongan baik pada perusahaan lama maupun perusahaan baru untuk menambah jumlah produksi. Sehingga ini akan ditandai terus ya kenaikan jumlah barang sehingga menggeser kurva penawaran dari SX1 ke XX3 dan seterusnya. Nah, di sisi lain bagi perusahaan upaya mereka menambah jumlah barang untuk merespon kondisi pasar agar supaya memberikan keuntungan yang semakin besar, itu menyebabkan biaya produksi itu turun. Ya, biaya produksi turun sehingga ditandai dengan pergeseran kurva biaya rata-rata jangka panjang dari BRJP ke BRJP1. Tadinya titik keseimbangan di E1, ya, kemudian turun bergeser ke titik E2, ya. Karena biaya rata-rata jangka panjangnya bergeser ke bawah akibat dari semakin efisiennya kegiatan produksi, maka biaya marginalnya juga bergeser dari BMJP ke BMJP1. Sehingga titik keseimbangannya bergeser dari titik E1 ke titik E2. Nah, jadi pada saat harga P3 bergeser ke P4, kita lihat sekarang ya. Harga itu sekarang sama dengan biaya rata-rata. Artinya apa? Artinya bisnis itu sekarang menjadi bisnis yang memberikan keuntungan normal saja. Keuntungan normal, keuntungan yang biasa-biasa saja sebagaimana bisnis-bisnis yang lainnya. Karena keuntungannya biasa-biasa saja, akibatnya apa? Ya tidak bisa menarik perusahaan baru masuk ke usaha itu atau perusahaan lama juga nggak tertarik untuk menambah jumlah output. Nah, saudara sekalian, catatan di sini bahwa upaya dari perusahaan-perusahaan untuk menambah produksi itu menyebabkan biaya produksi menjadi turun. Nah, titik keseimbangan lama awal di P1, di E, dan titik keseimbangan baru di E3, ini kalau kita hubungkan menjadi sebuah kurva, maka kita dapatkan kurva penawaran ya jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang yang lerengnya itu turun ya. Ini menunjukkan bahwa dinamika pasar itu akan merespon perusahaan untuk menambah produksi dan akibatnya biaya produksi menjadi semakin murah, semakin efisien sehingga ditandai dengan bentuk kurva penawaran yang semakin turun atau berlereng negatif. Demikian materi kuliah kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.